Ya, shalom. Halo. Kita sudah ini session yang ketiga, mudah-mudahan sudah selesai ya session kita. Kita sudah bahas tentang definisi doktrin Allah Tritunggal, juga sudah lihat kesulitannya. Mengapa mempelajari doktrin Tritunggal itu sulit? Lalu kita sudah melihat cara bagaimana sikap kita yang benar dalam memahami doktrin Allah Tritunggal. Dan pada session kemarin, session kedua, kita sudah belajar tentang dasar-dasarnya, baik dari PL maupun PB, soal doktrin Allah Tritunggal. Dan pada bagian yang ketiga ini, kita akan masuk pada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan doktrin Allah Tritunggal. Ya, jadi sebelumnya kita sudah lihat bahwa doktrin Allah Tritunggal itu adalah bahwa tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi hakikatnya itu esa atau satu. Nah, sekarang ada beberapa catatan penting terkait dengan doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama adalah bahwa tiga pribadi itu bukan tiga unsur yang membentuk satu kealahan. Ya, tiga pribadi itu bukan tiga unsur yang membentuk satu kealahan. Ya, nah maksudnya adalah bukan Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus sama dengan satu Allah. Ya, bukan ya. Itu pemahaman yang salah, karena kalau Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus sama dengan satu, berarti Bapa sendiri sepertiga Allah, Anak sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Dan ini pemahaman yang salah, karena berarti Bapa tidak sepenuhnya Allah, Anak tidak sepenuhnya Allah, Roh Kudus tidak sepenuhnya Allah, karena hanya sepertiga Allah. Kalau menganggap bahwa ketiganya bergabung baru satu Allah. Dengan demikian konsep ini konsep yang salah ya. Nah, jadi sebenarnya Bapa tanpa Anak tanpa Roh Kudus itu full Allah. Ya. Bapa tanpa Anak tanpa Roh Kudus full Allah. Anak tanpa Bapa dan Roh Kudus full Allah. Roh Kudus tanpa Bapa dan tanpa Allah, Anak itu full Allah. Jadi masing-masing berdiri sendiri itu full, ya. Tapi kalau ketiganya bergabung itu bukan tiga, tapi satu, ya. Nah, kalau yang di atas tadi itu kan ya Bapa sepertiga, Anak sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Kapan tiga-tiga berkumpul baru jadi satu. Tapi ini tidak. Sudah full Allah tanpa dua yang lain. Ya, tapi ketika ketiganya berkumpul itu bukan tiga tapi satu. Nah, ini pandangan yang benar ya. Ini pandangan yang benar. Jadi Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus, ya, itu adalah satu Allah dan bukan tiga Allah. Nah, di sini kita bertemu dengan satu ilustrasi yang biasa dipakai. Ya, ilustrasi yang biasa dipakai mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti rokok. Ya, ada filternya, ada kertasnya, ada tembakonya, tapi hanya ada satu rokok. Ya, hanya ada satu rokok. Tapi kelemahan dari ini adalah apa? Kalau filter sendiri tanpa kertas dan tanpa tembakau bukan rokok. Ya, kertas tanpa filter dan tanpa tembakau bukan rokok. Tembakau sendiri tanpa filter tanpa kertas bukan rokok. Kapan tiga-tiganya jadi satu baru rokok. Maka dengan demikian ilustrasi seperti ini tidak memadai, ya, tidak memadai. Demikian juga ada ilustrasi lain bahwa Tritunggal itu seperti matahari. Ya, Tritunggal seperti matahari, ada sinarnya, ada panasnya, ada gas heliumnya. Nah, tapi mataharinya cuma satu. Tapi lagi-lagi kelemahan ilustrasi ini sama. Sinar saja tanpa panas, tanpa helium bukan matahari. Ya, panas saja tanpa sinar, tanpa helium bukan matahari. Helium tanpa sinar, tanpa panas bukan matahari. Kapan berkumpul baru jadi satu matahari. Jadi begitu berarti bahwa ilustrasi ini pun tidak cocok untuk menggambarkan Allah Tritunggal. Ya, tidak cocok menggambarkan Allah Tritunggal. Ilustrasi ketiga, ini yang banyak ditemui ya. Ilustrasi ketiga, Tritunggal seperti pohon, ya. Jadi ada daunnya, batangnya, akarnya, tapi pohonnya cuma satu. Ya, tapi lagi-lagi daun sendiri tanpa batang dan akar bukan pohon. Itu mungkin sayur mayur ya. Batang sendiri tanpa daun, tanpa akar itu bukan pohon. Itu mungkin tiang, ya. Akar tanpa batang tanpa daun bukan pohon, mungkin liu-liu ya.
Ya, jadi berarti ini juga salah. Ya, ini juga salah. Ya, Tritunggal itu seperti manusia. Ya, ini ilustrasi bahwa manusia ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tapi hanya ada satu manusia. Lagi-lagi masalahnya sama. Karena kalau tubuh tanpa jiwa dan roh, itu mayat itu. Ya, jiwa atau roh tanpa tubuh, nah ini hantu itu ya. Jadi lagi-lagi itu bukan manusia. Kalau hanya sepertiga itu bukan manusia. Maka ilustrasi begini juga salah. Ya, salah juga ya. Lalu yang lain mengatakan ilustrasi Tritunggal seperti ruangan. Ya, ada panjangnya, lebarnya, tingginya, tapi ruangannya cuma satu. Lagi-lagi sama ya. Kalau hanya ya panjang sendiri, ya tinggi tidak ada lebarnya, itu bukan ruangan, itu namanya pagar itu ya. Nah, atau juga sebaliknya yang lain juga demikian. Maka ilustrasi ini pun juga salah. Jadi rupanya ada banyak ilustrasi yang dipakai, tapi semua ilustrasi ini cacat, tidak bisa menggambarkan Tritunggal dengan benar. Jadi itu adalah catatan pertama. Jadi ingat, Tritunggal itu bukan Bapa sepertiga, Anak sepertiga, Roh Kudus sepertiga, jadi satu. Bukan, ya. Masing-masing full Allah. Ya. Masing-masing full Allah, kalau bergabung hanya satu Allah. Sekarang catatan kedua, Tritunggal bukan satu pribadi dengan 3 nama, 3 jabatan, 3 fungsi atau 3 perwujudan. Bukan. Nah, ada satu ilustrasi yang jadi dianggap bahwa Allah itu satu pribadi, ya. Lalu pada masa PL disebut Bapa, pada masa inkarnasi atau penjelmaan disebut Yesus, dan pada masa pasca inkarnasi disebut Roh Kudus. Jadi ini seperti Allah, ya. Kalau di PL dikenal sebagai Bapa, di PB sebagai Anak, lalu setelah ini zaman sekarang itu adalah Roh Kudus. Tapi orangnya cuma satu. Tapi perannya beda, namanya beda, fungsinya beda. Itu pandangan kedua begitu. Dan ini jelas pandangan yang salah. Pandangan ini namanya modalisme atau monarkianisme dalam sejarah gereja. Ini dikenal seperti itu. Modalisme atau monarkianisme. Nah, bagaimana menggambarkan itu? Ini ada ilustrasi yang terkenal sekali. Ilustrasi ini misalnya yang Pak John. Pak John itu di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, dan di kampung sebagai Pak Lurah. Ya, tapi Pak Johnnya cuma satu, ya kan? Ini ilustrasi yang banyak saya temui kalau tanya orang-orang, ya jemaat-jemaat tuh kira-kira Tritunggal bagaimana? Jawabnya begini, ya. Bahkan banyak pendeta juga jawabnya begini. Tapi sayang ya, bahwa ini adalah pandangan yang keliru, ya. Jadi ini pandangan yang keliru. Kelirunya di mana? Ya, kesalahannya adalah ayah, bos, dan lurah tidak bisa hadir pada saat yang bersamaan. Ya kan? Dan orangnya cuma satu. Ya. Bagaimana ayah, bos, dan lurah itu bisa ngumpul bersama, minum kopi, ya, makan-makan? Tidak bisa. Kedua, ayah, bos, dan lurah tidak bisa saling bicara dan komunikasi. Mengapa? Karena oknumnya satu. Bagaimana ayah bicara sama bos, bos bicara sama lurah? Itu juga tidak betul, ya. Ayah, bos, dan lurah tidak bisa saling mengutus. Ya, itu lurah tidak bisa bilang sama ayah, saya utus kau ke Jakarta, ya kan? Tidak bisa, karena orangnya cuma satu, ya. Jadi, tapi Tritunggal ternyata bisa, ya. Anak dan Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus bisa bertemu waktu bersamaan. Coba kita lihat Matius 3 ayat yang ke-16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar. Ini pribadi kedua. Pada waktu itu langit terbuka dan dia melihat Roh Allah. Ini pribadi ketiga. Lalu terdengarlah suara dari surga. Suara ini mengatakan, inilah anakku. Berarti dia Bapa. Berarti antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bisa ketemu bersama. Satu momen, satu peristiwa, ketemu muncul dan bersama. Tapi kalau ayah, bos, sama lurah tadi tidak bisa ketemu bersama, ya. Nah, lalu Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa saling bicara atau saling berkomunikasi, ya. Kita lihat Markus 1 ayat yang ke-11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku. Berarti Bapa bisa bicara pada Anak. Lalu Yohanes 11, ya.
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Berarti anak bisa bicara kepada Bapa. Ya. Anak bisa bicara kepada Bapa. Roma 8:26, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Berarti Roh bisa bicara kepada Bapa. Berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bisa saling komunikasi. Ayah, bos, lurah tidak bisa duduk dan omong satu sama lain. Tidak bisa. Ya. Terus ketiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa saling mengutus. Galatia 4:4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya. Berarti Bapa bisa utus anak. Ya. Lalu Yohanes 19:26, jikalau tahu hibur yang akan kuutus dari Bapa. Berarti di sini Yesus atau pribadi kedua anak mengutus Roh Kudus. Bisa saling mengutus. Galatia 4:6, dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Berarti Bapa menyuruh atau mengutus Roh Kudus. Berarti tiga pribadi ini bisa hadir bersama, bisa saling bicara, bisa saling mengutus. Tapi lurah, bos, dan ayah tidak bisa. Berarti ilustrasi tentang ayah, bos, dan lurah itu harus dibuat. Itu tidak sesuai dengan kitab suci. Ini namanya pandangan modalisme atau monarkianisme. Ini pandangan yang salah. Ya. Nah, jadi ingat bahwa Bapa itu bukan anak. Ini harus dipahami. Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Itu beda-beda. Beda pribadi atau beda oknum. Ya, kalau mau boleh kita pakai kata orang, beda orang. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa itu Allah, anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Ya, jadi seringkali digambarkan seperti ini bahwa ya, Father is not Spirit, is not Son, is not Father. Ya, tapi Son is God, Father is God, Holy Spirit is God. Ya, Bapa Allah, anak Allah, Roh Kudus Allah. Tapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, ini penting sekali. Kebanyakan orang tidak tahu. Lalu lagu-lagu yang populer sekarang ini biasanya enak-enak, tapi pemahamannya keliru. Ya, dulu ada lagu yang begini. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Nah, dia bilang Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah. Yesus itu bukan Roh Kudus. Berarti yang cipta lagu itu mengerti musik, tapi tidak mengerti teologi, tidak mengerti doktrin Tritunggal. Ya. Nah, kemarin juga saya dengan pemuda juga kita sempat bahas itu lagu. La 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 la, kau telah tebus dosa. Oh bukan. Apa lagi ya? Ada satu lagu saya lupa. Bicara soal pengorbanan. Tapi pengorbanan Yesus yang mati mengorbankan darahnya, jiwanya, tubuhnya dihancurkan. Tapi kelihatannya lagu itu mengindikasikan bahwa itu Bapa. Jadi adalah salah. Karena Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, maka ingat bahwa Bapa tidak pernah mati bagi kita. Ya. Karena itu kalau berdoa, ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah mati menebus dosa kami. Itu salah. Ya. Mengapa? Karena Bapa tidak pernah mati bagi kita, Roh Kudus tidak pernah mati bagi kita, yang mati cuma pribadi kedua, yaitu Yesus atau anak. Demikian juga waktu datang dalam Natal itu, yang oh Bapa terima kasih karena Engkau sudah lahir bagi kami. Oh, itu salah. Karena Bapa tidak pernah lahir bagi kita sebagai manusia. Roh Kudus juga tidak. Yang lahir itu hanya anak saja atau sang putra saja yang lahir bagi kita. Nah, ini harus dipahami. Kalau tidak, itu juga saya banyak jumpai ada pendeta-pendeta kalau doa berkat yang begini. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Nah, itu sudah salah lagi, ya kan? Karena Yesus itu kan sang anak. Nah, kalau kita Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus, berarti dianggap bahwa Yesus itu adalah Bapa dan Roh Kudus. Nah, itu kekecewaan banyak pendeta seperti itu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa pendeta juga belum tentu memahami doktrin Allah Tritunggal dengan benar. Ya, jadi ini pandangannya
Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi Bapa Allah Allah, anak Allah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itu catatan kedua. Sekarang yang ketiga, Tritunggal itu bukan satu zat dengan dua sifat. Ada pandangan mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu zat dengan dua sifat. Dua sifatnya yaitu sifat pertama firman dan sifat kedua adalah roh. Ya, sifat kedua adalah roh. Ini ajaran Yusuf Roni. Ya, ini ajaran Yusuf Roni. Nanti sebentar saya terangkan lebih detail sedikit tentang pandangan Yusuf Roni ini. Nah, menurut ajaran Yusuf Roni bahwa Allah yang Esa itu mempunyai firman dan roh. Dan firman dan roh itu harus atau wajib ada dan mustahil tidak ada. Bisa mengerti kan? Ya, kita baca ulang ini supaya paham ini ya. Menurut Yusuf Roni, Allah yang Esa itu mempunyai firman. Firman itu apa? Kata-kata. Ya, kata-kata. Jadi Allah yang Esa itu punya kata-kata, firman, dan dia punya roh. Harus atau wajib ada. Maksudnya Allah tidak bisa tidak punya firman, tidak bisa tidak punya roh. Ya, mustahil tidak ada. Jadi harus ada. Allah harus punya firman dan harus punya roh. Ya, coba kita lihat pendapat Yusuf Roni ini. Lihat kata-kata Yusuf Roni ini. Di dalam Allah yang Esa itu ada roh dan firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Allah. Sudah ada dalam kekekalan dan keesaan Allah. Dua sifat yang mutlak dalam diri Allah harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Bagaimana Allah yang tidak punya roh bisa menciptakan roh yang menghidupkan? Atau kalau tidak punya firman, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ini disampaikan oleh Yusuf Roni di Hotel Kupang Beach 2 November 2010. Karena waktu dia datang itu saya ikut di situ, ya. Saya ikut acara sambil nyatet, ya, rekam semua kata-kata dia ini. Jadi Allah yang Esa itu punya firman di mulutnya, punya roh di dalam dia, ya. Itu harus ada, tidak bisa tidak ada. Itu jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada. Jadi dia anggap bahwa roh dan firman itu hanya dua sifat. Ya, mutlak ada, harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini. Yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman. Kalau roh dan firman datang belakangan, dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Jadi sekali lagi, Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Ini ditulis dalam majalah Narwastu tahun 2000. Ya. Lalu Yusuf Roni mulai berpendapat Allah itu adalah zat, sedangkan firman dan roh itu sifat dari zat. Ya. Jadi Allah itu zat, sedangkan tadi kan Allah yang Esa punya firman dan punya roh. Nah, Allah itu zat, tapi firman dan rohnya itu bukan zat, tapi itu adalah sifat dari zat. Ya, kita lihat ini kata-kata Yusuf Roni. Di dalam Allah yang Esa itu ada roh dan ada firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Allah. Sudah ada dalam kekekalan dan keesaan Allah. Dua sifat yang mutlak di dalam diri Allah harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Jadi roh itu hanya sifat dari Allah. Lalu firman hanya sifat dari Allah. Sedangkan Allah sendiri itu zat. Ya, itu zat. Sampai di sini masih tangkap? Ya. Di majalah Narwastu dia menulis, jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat. Lagi-lagi, roh dan firman itu dua sifat. Masih dari majalah Narwastu. Ya, kata pros, ini kata Yunani, ya, di Yohanes 1 ayat 1, menunjukkan perbedaan antara firman sebagai sifat dengan Allah sebagai zat. Jadi Allah itu zat, firman itu sifat, roh itu sifat. Ya. Lanjut pandangan Yusuf Roni. Dia bilang firman itulah yang nanti menjelma menjadi manusia Yesus. Ya. Firman itu yang menjelma menjadi manusia Yesus. Ya.
firman yang ada dalam diri Allah itu lalu menjelma menjadi manusia yang lalu kita kenal sebagai Yesus Kristus. Ini saya kutip, saya beri CD dia, ya. CD dia judul 10 prinsip tentang Tuhan. Jadi Allah itu punya firman. Firman itu sifat Allah. Nah, firman itu yang dari mulut Allah itu yang menjelma lalu jadi Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu jadi anak atau Yesus itu bukan zat Allah, tapi sifat Allah. Ya. Oke. Karena monoteisme agama Yahudi, monoteisme itu kepercayaan bahwa Allah itu satu. Ya. Monoteisme agama Yahudi adalah akar dari monoteisme agama Kristen. Itu seharusnya anak di sini adalah sifat dari zat. Bahasa Yunani-nya adalah hipostasis dari ousia. Jadi ingat, tadi kalau zat itu apa? Allah. Kalau firman, sifat. Jadi anak itu sifat dari zat. Jadi anak itu bukan Allah, tapi anak itu cuma sifat dari Allah. Nah, ini mulai kelihatan. Kalau baca sekilas tidak nampak, ya. Karena itu, nah ini menurut Yusuf Brody, bukan Allah yang menjelma menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, baik. Nah, ini di khotbah Allah yang ke-1 Januari 2005, ya, di Besora atau Naik Kau, dia bilang, bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Ya, bukan firman. Jadi kalau Allah jadi manusia salah. Ya, mestinya adalah firman Allah jadi manusia. Di majalah Naluastu, jadi firman itu adalah sifat, bukan Allah yang menjelma manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Jadi firman atau anak atau Yesus dan roh bukan zat tapi sifat. Yang harus disembah adalah zat, bukan sifat. Ya. Oke. Jadi di sini disimpulkan dengan kata lain bahwa yang disembah adalah zat. Zat itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang disembah adalah zat. Ya. Kalau yang disembah adalah zat, Yesus itu zat atau bukan? Bukan, sifat. Berarti Yusuf Roni menyembah Yesus atau tidak? Tidak. Baik. Karena yang disembah zat, bukan sifatnya. Yusuf Roni menyembah Roh Kudus? Tidak, karena itu sifat. Yang dia sembah cuma zatnya. Nah, tapi firman yang menjelma jadi Yesus dan roh itu dua-dua sifat tidak boleh disembah. Ya. Karena itu Yusuf Roni tidak akan hormat bagi Allah Bapa. Mungkin Allah Bapa dia mau, ya. Tapi hormat bagi anaknya, dia tidak akan mau. Karena itu sifat yang tidak boleh disembah. Hormat bagi roh penghibur, tidak boleh, karena itu sifat, tidak boleh disembah dengan kata lain. Nah, di sini kita harus menyimpulkan Yusuf Roni tidak percaya Yesus itu Allah, tapi Yesus itu hanya sifat Allah atau firman Allah. Dan karena itu maka dia tidak menyembah anak dan juga tidak menyembah Roh Kudusnya. Berarti dengan kata lain dia sebenarnya tidak mempercayai doktrin Tritunggalnya yang kita pahami, ya. Karena itu salah kalau kata Allah dikenakan pada anak atau Yesus dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Jadi kita jangan mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, berarti dia tidak percaya doktrin Tritunggal. Ya, dia tidak percaya doktrin Tritunggal. Telah terjadi, ini kata-kata dia selanjutnya, telah terjadi pergeseran dalam dunia Kristen yang tidak lagi menyembah Tuhan, yang disembah justru istilah Trinitas. Istilah Trinitas itulah yang dibela dan dipahami bahkan disembah. Esensinya sudah hilang sama sekali. Ini ngawur, kita tidak menyembah istilah. Ya kan? Dia bilang kita menyembah istilah. Siapa yang menyembah istilah? Kita menyembah pribadi-pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan menyembah istilah. Ya. Nah, untuk menggambarkan
konsepnya Yusuf Browning ini, kita coba lihat ilustrasi gambar ini. Jadi menurut Yusuf Browning, Allah itu zatnya, tapi Allah itu mempunyai firman. Allah itu juga punya roh. Jadi firman dan roh ini ada di dalam Allah, mesti ada. Karena tidak mungkin tidak ada, wajib ada, harus ada, mustahil tidak ada. Ya, harus ada. Nah, nanti ini adalah zat. Yang ini, dua ini adalah sifat. Sifat dari zat. Nah, lalu nanti yang menjelma menjadi manusia Yesus Kristus itu adalah firman itu, bukan Allahnya. Ya, bukan Allahnya. Bisa paham konsep Yusuf Browning? Nah, ya. Sekarang saya mau tanggapi Yusuf Browning. Ya, saya tanggapi Yusuf Browning. Pertama, bagaimana Allah bisa mengajak sifatnya, firmannya dan rohnya bersama-sama melakukan suatu tindakan? Ingat ya, rohnya itu cuma sifat, firman cuma sifat. Nah, sekarang di Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan bicara manusia. Sifat. Ya. Kalau Allah itu hanya Allah yang esa mutlak dan firman itu, anak itu hanya firman, roh itu hanya sifat, anak itu hanya roh, sang firman itu hanya sifat, maka ini berarti bahwa Bapa sedang bicara dengan dua sifatnya. Ya, bisakah Pak bicara dengan sifatnya Bapak? Mau bicara bagaimana? Ya kan? Nah, pada ayat ini jelas bahwa Allah berfirman, baiklah kita, dan kita ini sudah saya bahas pada bagian kedua yang menunjukkan bahwa itu adalah indikasi kepada Allah Tritunggal. Tidak bisa malaikat, karena kalau ini diartikan malaikat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, berarti Allah ajak malaikat untuk sama-sama cipta manusia. Malaikat itu bukan pencipta kita. Ya, sama kehormatan juga itu salah, sudah saya bahas pada kali lalu. Jadi ini pasti Allah mengajak, ya, sang anak, sang Bapa mengajak sang anak dan sang roh untuk mencipta alam. Tapi kalau Yusuf Browning anggap ini dua hanya sifat, maka Allah mengajak dua sifatnya mencipta. Ya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Demikian juga dengan peristiwa Menara Babel. Baiklah, kita turun mengacau balaukan di sana, bahasa mereka. Bisakah Allah mengajak dua sifatnya untuk melakukan sesuatu? Jadi tidak bisa orang mengajak dua sifatnya. Ya, itu jawaban saya pertama. Kedua, bagaimana Allah bisa mengasihi sifatnya? Yohanes 17, 23-24. Ini kan Yesus, ya, Yesus ngomong dengan Bapa, ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau Bapa telah mengutus aku, dan bahwa engkau Bapa mengasihi mereka sama seperti engkau Bapa mengasihi aku. Kalau aku atau Yesus di sini adalah sifat, lalu Bapa itu satu, bagaimana Bapa mengasihi sifatnya sendiri? Ya. Apakah saya bisa mengasihi sifat saya? Ya, itu jadi aneh, ya. Jadi di sini, lalu Yohanes 17, engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, nah, waktu dunia, setelah itu Yesus masuk ke dalam dunia, sang anak masuk ke dalam dunia sebagai Yesus. Tapi sebelum itu, kalau memang dia cuma sifat, berarti Bapa mengasihi sifatnya sebelum dunia dijadikan. Kok aneh kalau ada Bapa mengasihi sifat itu, ya. Ketiga, bagaimana Allah bisa mengutus sifatnya? Yohanes 15. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Berarti Bapa mengutus Roh Kudus. Bisakah Bapak mengutus sifatnya Bapak ke Jakarta? Ya. Bagaimana saya bisa mengutus sifat saya? Ya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal kalau sifat bisa diutus. Ya. Ini bertentangan dengan pengakuan iman Athanasius yang kita gereja Kristen di mana-mana terima dan percaya, ya. Kita biasa pakai pengakuan iman rasuli, tapi sebenarnya pengakuan iman rasuli itu
jauh lebih simpel kalau dibandingkan dengan Nisea, Konstantinopel, dan juga Athanasius. Athanasius ini pernah kontroversi hebat dengan seorang namanya Arius. Ya, oleh Arius, jadi akhirnya diadakan suatu konferensi besar untuk mengadu Athanasius dan Arius. Athanasius itu pendukungnya banyak, Arius juga pendukungnya banyak. Setelah mereka sekian lama berkumpul bersama-sama dan mengadu sebuah pendapat, dan akhirnya diputuskan dalam konsili itu bahwa ajaran Athanasius yang benar, sedangkan ajaran Arius ini sesat. Nah, ajaran Arius ini akhirnya hilang dalam sejarah, tapi pada abad pertengahan dia nongol kembali lewat satu aliran yang namanya Krista del Pian. Itu Arius juga, tapi muncul di dalam Krista del Pian. Lalu setelah itu zaman modern ini dia muncul dalam rupa saksi Yehova. Jadi saksi Yehova itu sebenarnya adalah kakek moyangnya itu namanya Arius. Nah, Arius itu yang berhadapan dengan Athanasius. Nah, karena itu setelah dalam konsili itu ajaran Athanasius ditekankan sebagai ajaran benar, sedangkan Arius ajaran sesat. Lalu akhirnya dibikinlah suatu pengakuan iman yang namanya pengakuan iman Athanasius. Nah, coba kita lihat pengakuan iman Athanasius. Di Agape pernah pakai ini pengakuan iman atau belum? Ya. Setahu saya belum. Ya. Setahu saya baru Rasuli sama Nisea waktu itu, ya. Tapi ini pengakuan iman Athanasius. Tetapi iman Katolik di sini bukan Roma Katolik. Katolik itu artinya umum. Aku percaya gereja yang kudus dan am. Am itu adalah Katolik. Ya, jadi ini menunjukkan gereja secara keseluruhan. Tetapi iman Katolik atau universal atau am adalah ini, bahwa kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. 4. Tidak ada kekacauan atau pencampuran pribadi-pribadi ataupun pemisahan sal. Karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari Anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Jadi ingat, Bapa itu satu, Anak itu satu, Roh Kudus satu, lain itu pribadi. Tetapi dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus ada satu keilahian, kemuliaan yang sama, setara, dan keagungan kuasa yang berdaulat yang sama kekal. Apa adanya Bapa itu, demikian juga Anak, demikian juga Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa itu maha besar, Anak itu maha besar, Roh Kudus itu maha besar. Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tapi tidak ada tiga yang kekal, tapi satu yang kekal. Demikian juga tidak ada tiga makhluk yang tidak dicipta, juga tidak tiga yang maha besar, tapi satu yang tidak dicipta, satu yang maha besar. Dengan cara yang sama, Bapa adalah maha kuasa, Anak adalah maha kuasa, Roh Kudus adalah maha kuasa. Tapi tidak ada tiga yang maha kuasa, tetapi satu yang maha kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Demikian pula Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi tidak ada tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan, demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik universal atau am untuk mengatakan bahwa ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat dari apapun, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Anak itu dari Bapa saja, tidak dibuat, tidak dicipta, tetapi diperanakan. Roh Kudus itu dari Bapa dan Anak, tidak dibuat, tidak dicipta, tidak diperanakan, tapi keluar. Karena itu ada satu Bapa, bukan tiga Bapa. Satu Anak, bukan tiga Anak. Satu Roh Kudus, bukan tiga Roh Kudus. Dan dalam Tritunggal ini tidak ada yang pertama atau terakhir, tidak ada yang lebih besar atau tidak ada yang lebih kecil, tapi ketiga pribadi sama-sama kekal setara di antara mereka sendiri, sehingga mereka semua secara keseluruhan seperti dikatakan di atas, baik kesatuan dalam Tritunggal maupun Tritunggal dalam kesatuan harus disembah. Yusuf Roni tidak mengakui itu. Yesus tidak boleh disembah, Roh Kudus tidak boleh disembah. Roh Kudus bukan Allah, Yesus bukan Allah. Kalau begitu maka boleh dikatakan di sini bahwa ajaran Yusuf Roni ini menyimpang dari ajaran Kristen sejak zaman Athanasius tahun 400-an. Ya, tahun 400-an. Maka boleh dikatakan bahwa ajaran Yusuf Roni ini sebenarnya adalah ajaran yang sesat. Lalu, ajaran tentang Roh Kudus yang bukan pribadi, menurut Yusuf Roni, mirip ajaran saksi Yehova yang bertentangan dengan kitab suci. Jadi ajaran Yusuf Roni mirip saksi Yehova. Konsep Allahnya Yusuf Roni mirip dengan satu konsep, satu paham yang namanya dynamic monarchianism, yang
Kalau saya jelaskan akan panjang lagi ya. Jadi saya sudah bikin buku tanggapi Yusuf Roni ya. Ini buku saya sejak dia datang ceramah di Kupang Beach, dia pulang saya susun tanggapan bagi dia dan ini ya. Nah, tapi ada sedikit masalah beberapa kali lalu karena mereka protes mau tuntut saya ke pengadilan karena kenapa cover buku saya pakai fotonya Yusuf Roni tanpa minta izin ya. Nah, jadi sempat ada masalah pada waktu itu juga, tapi akhirnya hilang begitu saja. Tapi saya menulis buku secara panjang lebar untuk menjelaskan ajaran dia itu ya. Yang saya paparkan ke saudaranya hanya sekilas saja ya, untuk mengetahui bahwa Yusuf Roni ajaran Tritunggalnya mirip ya. Atau kalau misalnya ini juga saya bikin di web Pelangi Kasih ini, blog Pelangi Kasih, telah teologis terhadap ajaran Doktrin Tritunggal Abuna Profesor Dr. Kemas Abdul Mansur Yusuf Roni ya. Nah, jadi ada banyak orang tidak tahu mengundang Yusuf Roni untuk KKR sebagainya, tapi tidak sadar bahwa ajaran Tritunggalnya adalah ajaran sesat ya. Makanya bisa diundang. Saya tidak tahu itu gereja apa pada waktu ada GBI yang dulu ada di Hotel Dewata itu yang mengundang lalu bikin acara di Kupang Beach ya. Mereka mengundang tanpa tahu bahwa ajarannya sudah mirip ya. Ya, itu tentang ini ya, catatan berikut. Sekarang catatan berikut, Tritunggal itu berbeda pribadi tapi memiliki hakikat yang sama dan satu. Nah, ini sudah lebih rumit. Mudah-mudahan saya jelaskan saudara mengerti ya. Kalau tidak mengerti pun tidak apa-apa ya, minimal pernah dengar ya, karena ini agak rumit memang ya. Nah, tadi kita kan ngomong tentang hakikat pribadi. Nah, apa itu ya? Nah, kita mengatakan Allah dia satu Allah, tiga pribadi, tapi satu hakikat atau satu esensi. Esensinya satu atau hakikat itu satu, tapi pribadinya tiga. Nah, apa itu hakikat? Hakikat itu menurut Kamus itu unsur dasar atau salt atau inti dari sesuatu. Itu hakikat. Sedangkan pribadi itu adalah hasil personalisasi dari hakikat. Ya. Untuk ini saya kasih gambaran supaya mudah ya. Ini ada 3 orang, A, B, dan C. Berarti ini beda pribadi, ada 3 orang. Pribadinya beda, ada 3. Pribadi pertama A, pribadi kedua B, pribadi ketiga C. Tapi A ini adalah manusia, B ini manusia, C ini manusia. Artinya apa? Pribadinya beda, tapi hakikatnya sama, yaitu sama-sama manusia. Ya, hakikatnya sama, tapi tidak satu, melainkan 3. Jadinya manusia. Coba saudara bayangkan, ini manusia. Hakikatnya ini sama. Hakikat ini dipersonalisasikan menjadi oknum A. Hakikat yang kedua ini dipersonalisasikan maka menjadi pribadi B. Hakikat yang ketiga ini, manusia ini dipersonalisasikan menjadi pribadi C. Nah, antara A, B, dan C, 3 orang bisa sifat beda ya. Kenapa sifat beda? Tapi hakikatnya sama. Bukankah hakikatnya sama, tapi kenapa sifat bisa beda? Ya? Ya, mengapa sampai 3 pribadi ini kok bisa punya sifat berbeda? Padahal hakikatnya ini sama. Saya manusia, Bapak manusia. Kita 3 sama, hakikat manusia. Tapi kenapa sifat saya dan Bapak bisa beda? Bapak bisa beda. Karena biarpun kita punya hakikatnya sama, yaitu sama-sama M, tapi M ini ada 3. Ya kan? Jadi kemanusiaannya A, kemanusiaannya B, kemanusiaannya C itu beda. Sekalipun sama-sama manusia, tapi ada 3. Itulah sebabnya kalau manusia ada 3 pribadi dengan hakikat yang sama, tapi hakikatnya tidak satu.
sama tapi tidak satu. Ya. Nah, sekarang saya gambarkan kira-kira Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda pribadi. 3 orang beda pribadi. Tapi hakikatnya sama. Sama. Hakikatnya satu. Berarti apa bedanya manusia dengan Allah? 3 orang manusia dengan 3 pribadi Allah. 3 orang manusia, 3 pribadi, hakikatnya sama. Hanya itu. Tapi kalau Allah Tritunggal, pribadinya 3, hakikatnya sama, hakikatnya satu. Ya, karena hakikat sama inilah dan satu inilah, maka antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak bisa beda sifat. Kalau tadi kita 3 ini hakikatnya sama tapi tidak satu, maka sifat saya dengan Bapa beda. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus karena hakikatnya itu bukan cuma sama tapi satu, maka sifatnya sama. Bapa Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Ya. Bapa Maha Tahu, Anak Maha Tahu, Roh Kudus Maha Tahu. Bapa suci, Anak suci, Roh Kudus suci. Bapa itu adil, Anak adil, Roh Kudus adil. Semua sama. Mengapa bisa sama? Karena hakikatnya bukan cuma sama tapi satu. Ya. Bisa kah? Ya. Mudah-mudahan bisa, ya. Nah. Jadi hakikatnya sama dan satu, bukan 3. Ya, itu kira-kira gambarannya. Catatan berikut. 3 pribadi Tritunggal itu setara dalam segala hal. Tadi sudah muncul dalam pengakuan iman Athanasius. Ya. Bapa tidak lebih besar dari Anak, Anak tidak lebih besar dari Roh Kudus, Roh Kudus tidak lebih besar dari Bapa. Ya. Jadi kalau mau gambar itu tidak boleh begini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nanti seolah-olah Bapa itu senior, ya. Anak itu junior, Roh Kudus itu lebih junior lagi. Itu kan saksi Yehova begitu. Tapi kalau gambar seharusnya adalah kita harus gambar dia begini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya setara. Dalam segala hal ketiganya setara. Ini pandangan yang benar. Nah, urut-urutan hanyalah kronologi penyebutan dan seringkali dibolak-balik. Jadi seringkali kita menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus karena Bapa yang diucap pertama seolah-olah Bapa yang paling senior. Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi ingat bahwa penyebutan tidak selamanya Bapa nomor 1. Tidak selamanya Roh Kudus nomor 3, tidak selamanya Anak nomor 2. Kita akan melihat sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa penyebutannya ini bisa bolak-balik. Ya, ini baptisan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Ya. Ini doa berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah itu Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Berarti sekarang Yesus nomor 1. Ya. Bapa nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Kelihatannya Roh Kudus ini korek terus ya. Korek terus nomor 3 ya. Nah, tapi sekarang lihat Efesus 4. Satu tubuh, satu roh. Ayat 5, satu Tuhan. Itu Yesus. Ayat 6, satu Allah dan Bapa. Berarti Roh Kudus sekarang nomor 1. Yesus nomor 2, Bapa nomor 3. Ya, Bapa nomor 3. 1 Petrus 1 ayat 2. Allah Bapa, Bapa nomor 1, Roh nomor 2, Yesus Kristus nomor 3. Ya, nomor 3. Matius 3 ayat 16-17. Yesus duluan, lalu Roh, baru Bapa ketiga. Ya, Bapa ketiga. Jadi dari sini kita bisa lihat urut-urutan ini bolak-balik. Maka kita tidak boleh anggap bahwa Bapa itu pasti yang paling top sudah ya. Lalu Yesus itu yang kecil-kecil sedikit, Roh Kudus paling kecil. Salah. Ya, semuanya ketiganya setara, sama besar, sama kekal, sama dalam segala hal, sama. Ya, sama. Nah, kalau saksi Yehova lain, saksi Yehova anggap bahwa Bapa itu paling senior, lalu Bapa cipta Yesus. Jadi Yesus itu nomor 2 dalam segala sesuatu menurut saksi Yehova. Ya, menurut saksi Yehova. Tapi ajaran kita tidak demikian. Nah, pada masa inkarnasi itu penjelmaan waktu Natal itu, ya. Pada waktu inkarnasi, Anak dengan rela menempatkan diri di bawah Bapa. Jadi dia memang merendahkan diri, taruh dirinya di bawah Bapa. Karena dia awalnya setara. Ya, kita lihat ini. Ini Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu berarti Yesus ini setara dengan Allah Bapa, ya. Tapi dia tidak menganggap itu untuk dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya, bikin diri kosong, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Berarti di sini Yesus memang setara, anak setara dalam segala hal. Tapi waktu Natal dia merendahkan diri. Ya, dia merendahkan diri. Ibaratnya dua. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Yesus itu lebih tinggi dari malaikat. Tapi untuk waktu yang singkat, waktu Natal itu ya, dan dia hidup di sini selama 30-an tahun, untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat. Ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi Yesus lebih rendah dari malaikat karena inkarnasi, ya. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28, ya, aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bapa lebih besar dari aku ini tidak bisa diartikan bahwa memang betul-betul dari sononya Bapa lebih besar. Tidak. Ini karena inkarnasi saja. Menjelma menjadi manusia membuat Yesus lebih rendah dari Bapa, ya. Nah, tapi ini lebih rendah dalam hal posisi dan fungsi, bukan hakikat. Soal hakikat Yesus tidak berkurang sedikit pun sekalipun inkarnasi. Tapi soal posisi dan fungsi dia lebih rendah. Sekarang coba saya kasih gambaran begini ya. Ketua majelisnya Pak dulu ya. Ya, lalu ada yang majelis di sini. Ya, majelis ya. Pak Lulu sama Pak Nelson ini tinggi mana? Siapa lebih tinggi? Lebih besar? Pak Lulu dong. Ya kenapa? Karena ini ketua, ini anggota. Itu soal fungsi, soal kedudukan. Tapi kalau soal hakikat, Pak Lulu manusia, Pak Nelson manusia. Apakah kemanusiaan Pak Lulu lebih tinggi dari kemanusiaan Pak Nelson? Apakah kemanusiaan Pak Nelson lebih rendah dari Pak Lulu? Tidak. Secara manusia, Pak Nelson dan Pak Lulu setara, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih rendah. Tapi secara fungsi, ya, secara posisi atau kedudukan, Pak Lulu lebih tinggi. Suami istri, Alkitab bilang bahwa suami adalah kepala istri. Itu kan fungsi. Bahwa suami di atas, istri di bawah. Tapi kalau hakikat, suami manusia, istri juga manusia. Maka harus sama rata. Soal hakikat. Nah, begitu juga Yesus dan Bapa ini soal hakikat sama. Tapi soal fungsi, pada waktu dia masuk ke dalam dunia, dia memang lebih rendah. Karena apa? Karena Bapa pengutus, dia diutus. Maka yang mengutus lebih tinggi dari yang diutus. Nah, orang Islam terlalu karena ayat itu bilang, nah itu Yesus bukan Allah. Oh tidak, kalau omong Allah itu omong hakikat. Tapi soal diutus itu bicara soal fungsi. Ya, oke, itu catatan-catatan yang diberikan. Sekarang ilustrasi tentang Allah Tritunggal. Tadi sudah baik, kali lalu saya sudah jelaskan bahwa Allah Tritunggal itu Allah yang tidak bisa diilustrasikan. Karena dia tidak seperti apa-apa, tidak mirip dengan apa-apa, ya. Lalu kita sudah lihat tadi sejumlah ilustrasi salah. Nah, tapi sekarang saya mau berikan ilustrasi ini. Sebelumnya saya beritahu dulu bahwa tidak ada ilustrasi untuk menggambarkan Allah Tritunggal secara utuh, tidak ada. Ilustrasi semua biasanya hanya menekankan satu aspek. Saya kasih contoh. Kalau misalnya ada anak yang saya ajar dia BA, BIB, apa baca apa, lupa. BA, BIB, gabung, tidak tahu. Lama-lama saya malas, saya bilang, kamu ini seperti kerbau saja. Waktu saya bilang dia, kamu seperti kerbau, itu ilustrasi. Apakah saya bermaksud bahwa dia itu punya tanduk? Tidak. Apakah saya bermaksud bahwa itu anak kaki empat? Tidak. Apakah saya bermaksud dia punya ekor? Tidak juga. Terus yang saya maksudkan hanya satu aspek saja, yaitu kebodohannya atau otaknya, ya kan? Berarti kamu seperti kerbau hanya menekankan satu. Jangan dianggap bahwa semua itu anak persis seperti kerbau semua.
Begitu juga kalau sekarang kita mau bikin ilustrasi tentang alat Tritunggal, jangan membayangkan bahwa satu ilustrasi gambarkan alat Tritunggal semuanya. Kalau ilustrasi begitu tidak ada. Ya. Jadi ilustrasi kita nih hanya mau menekankan satu aspek kecil di dalam alat Tritunggal. Ya. Itu harus dimengerti. Ya. Konsep alat Tritunggal secara sempurna tidak bisa diilustrasikan. Ya. Semua ilustrasi bersifat efektif dan hanya menekankan poin tertentu saja dan tidak cocok untuk poin yang lain. Saya berikan ilustrasi, ini ilustrasi dari pendeta Stephen Todd. Dia bilang begini, coba lihat Alkitab, ya. Ada orang Kristen satu memegang satu Alkitab. Ini orang Kristen pegang satu Alkitab. Lalu ada orang Kristen kedua pegang Alkitab satu lagi. Lalu orang Kristen ketiga pegang satu Alkitab lagi. Sekarang, ya, ini orang Kristen satu pegang satu Alkitab, orang Kristen kedua pegang orang Kristen ketiga pegang satu Alkitab. Ada berapa Alkitab? Jadi, karena ini orang Kristen pegang Alkitab, orang Kristen pegang Alkitab, orang Kristen pegang Alkitab, ada 3 Alkitab. Jadi, bisakah kita simpulkan bahwa orang Kristen punya 3 Alkitab? Ya? Tidak bisa, ya kan? Apakah orang Kristen punya 3 Alkitab? Tidak, itu salah. Mengapa? Karena biarpun ada 3 Alkitab, tapi masing-masing Alkitab ini hakikatnya sama. Karena itu kita tetap berkata, biarpun di sana ada 3 Alkitab, tapi kita mengatakan bahwa orang Kristen hanya punya 1 Alkitab. Ya, orang Kristen hanya punya 1 Alkitab. Coba itu ya. Setiap orang Kristen punya Alkitab, tapi tidak berarti orang Kristen punya banyak Alkitab. Kelemahannya kan bukan hanya 3, orang Kristen kan ada banyak, ya. Tapi minimal ilustrasi ini menggambarkan bahwa, ya, sekalipun ada 3 buah Alkitab, tapi bukan berarti ada 3 Alkitab untuk orang Kristen. Karena hakikat dari Alkitab di atas, di tengah dan di bawah sama. Itu sama-sama Alkitab sejenis. Maka orang Kristen hanya punya 1. Ini ilustrasi saya bawa waktu bikin seminar Tritunggal di SMA mana, saya lupa. Saya cari 1 salak, saya beli di pasar, lalu saya bawa ke anak-anak ini, lalu saya, ini ada salak. Biasa salak itu kalau dibuka ada 3 siungnya. Nah, masing-masing siung itu salak. Saya kupas ini salak, saya ambil siung pertama, ini apa adik-adik? Mereka bilang salak, simpen. Yang kedua ini salak, yang ketiga ini salak. Sekarang saya ambil salak yang ini dan ini saya gabung, saya lem kembali, berapa salak? 1 salak. Masing-masing berdiri sendiri salak. Begitu 3-nya digabung, itu bukan 3 salak, tapi 1 salak. Ya, 1 salak. Ya. Nah, ini hanya kelemahannya ada. Kelemahannya ada, kadang-kadang ada salak yang hanya 2, ya kan? Kedua, 3 siung pun biasanya tidak sama besar, ya kan? 1 besar, 1 sedang, 1 kecil. Nah, kalau kita mau terangkan itu berarti bapak lebih besar, anak lebih besar, kudus. Tidak, karena kita ilustrasi kita hanya tekankan 1 poin, yaitu masing-masing sendiri namanya salak. Begitu digabung tetap 1 salak. Itu poinnya. Ya. Kacang, ya. Masing-masing biji itu kacang, bukan? Ya. Tapi ketiganya bukan 3 kacang, melainkan 1 kacang. Ya. Jadi kalau kita lihat ada 1 buah kacang, kita tidak perlu di sini ada 3 buah kacang, tidak 1 buah kacang. Ya, sekalipun biji per biji di sana juga disebut sebagai kacang. Ya, tapi kelemahannya kan bisa 2, ya kan? Bisa hanya 2, bisa hanya 1. Tapi poinnya adalah kita mau menekankan masing-masing kacang. Gabung bukan 3 kacang. Apa kesimpulan kita? Ya, Allah Tritunggal, Allah 3 dalam pribadinya, 1 dalam hakikatnya. Itu pegang teguh itu. Ya, apakah ini menyalahi logika? Ya, seringkali kita dituduh bahwa ini kita tidak logis. Nah,
Sekarang coba. Perhatikan ini ya. Salah jika saya mengatakan Allah itu satu pribadi dan tiga pribadi. Itu salah. Allah itu satu pribadi dan tiga pribadi. Salah. Karena tidak bisa Allah itu pada saat yang sama satu pribadi dan saat yang sama tiga pribadi. Karena subjeknya ini yang dipersoalkan ini ada pribadi. Atau Allah itu satu hakikat dan tiga hakikat. Itu salah. Tidak salah jika kita mengatakan Allah itu satu hakikat dan tiga pribadi. Ya, tiga pribadi ya. Jadi lihat ini, coba mudahnya begini. Kalau sama-sama biru ya pribadi, satunya warna biru, tiganya warna biru, tidak bisa, itu salah, bertentangan. Satunya warna hijau, tiganya hijau, bertentangan. Tapi yang ini yang satu itu, yang hijau itu, yang satu itu yang warna hijau, yang tiga itu yang warna biru. Untuk mudahnya saya kasih ilustrasi. Salah jika saya mengatakan saya punya dua mata dan empat mata. Masuk akal tidak? Saudara saya punya dua mata dan empat mata. Tidak benar kan? Kalau saya punya dua mata maka empat mata salah. Kalau saya punya empat mata maka dua mata salah. Jadi tidak bisa, ini kalimat tidak benar. Atau kalau saya mengatakan saya punya dua mata kaki dan empat mata kaki. Memangnya saya punya mata kaki berapa? Tidak bisa dua sekaligus empat. Tapi kalau saya katakan saya mempunyai dua mata dan empat mata kaki, betul tidak? Mata saya dua, mata kaki saya empat, betul kan? Karena yang ditekankan berbeda, yaitu mata dan mata kaki, itu beda. Di sini beda, ya. Di sini beda. Karena yang ditekankan pribadi dan hakikat, dua hal yang dipersoalkan. Kalau sama satu pribadi dan tiga pribadi salah. Satu hakikat dan tiga hakikat salah, tapi satu hakikat, tiga pribadi itu menjadi sesuatu yang bukannya tidak masuk akal. Ya, ini adalah ajaran yang alkitabiah dan sama sekali tidak menyalahi hukum logika manapun. Sampai di sini pelajaran kita. Ya, 3 kali saya prediksi 3 kali pembahasan pas juga. Ya.